Kementerian Pariwisata, Kemenpar, bersama Komite Masyarakat Danau Toba, KMDT, menggelar fokus grup discussion strategis, menuju perumusan model nasional pengelolaan pariwisata danau berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, di Gedung Sabta Pesona, Kemenpar, Jakarta, Rabu, 5 Agustus 2026. FGD secara daring dan luring ini diadakan guna merespons tantangan ekologis, dan mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar kawasan danau. Dalam sambutannya melalui tayangan video, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana menyampaikan Kemenpar menyambut baik inisiatif KMDT mengenai Green Lake. Setelah itu, kami menerima audiensi dari Komite Masyarakat Danau Toba. Mereka membawa beberapa ide mengenai Green Lake. Bagaimana mereka membuat studi untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas danau di seluruh Indonesia. Dan mereka ingin membuat FGD dengan beberapa kementerian lembaga dan juga mengundang pemerintah daerah lain yang memiliki danau. Jadi bertukar pikiran isu-isunya seperti apa. Karena ada beberapa danau di Indonesia yang perlu diperbaiki karena ada 1-2 hal peternakan ikan yang juga berdampak buruk kepada kualitas air. Senada dengan hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan, Muhammad Jumhur Hidayat, menyoroti alarm ekologis nyata yang mengancam lebih dari 2.000 danau di Indonesia. Ia menegaskan Danau Toba bukan sekadar destinasi super prioritas, melainkan warisan peradaban. Horas, Indonesia diberkahi lebih dari 2.000 danau yang menjadi jantung kehidupan, penjaga cadangan air tawar, ketahanan pangan, energi, hingga pusat identitas budaya. Namun, kita menghadapi alarm ekologis yang nyata, pencemaran, eutrofikasi, tekanan alih fungsi lahan di daerah tangkapan air, hingga penurunan keanekaragaman hayati adalah tantangan serius yang harus kita selesaikan sekarang. Salah satu mahakarya alam kita adalah Danau Toba. Bukan hanya destinasi pariwisata super prioritas atau UNESCO Global Geopark, namun Toba adalah warisan peradaban. Kebijakan nasional kita bergerak sejalan dengan visi lokal, mewujudkan Danau Toba sebagai air natio, sumber air kehidupan yang jernih, pusat budaya masyarakat adat Batak, dan pariwisata kelas dunia yang berkelanjutan. Visi tersebut menuntut aksi yang terukur. Keberhasilan model pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini ditentukan oleh 4 tolak ukur utama. Pertama, perbaikan kualitas air secara progresif. Kedua, penataan pengendalian keramba jaring apung. Ketiga, peningkatan tutupan hutan di wilayah tangkapan air. Serta keempat, mempertahankan Green Card Toba Caldera dari UNESCO Global Geopark. Menyambut Hari Danau Dunia pada 27 Agustus dengan tema Healthy Lakes, Saving Generation, pesannya sangat jelas. Danau yang sehat adalah penyelamat generasi. Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Mari kita kembalikan fungsi ekologis Danau Toba agar keindahannya tidak hanya menjadi cerita, tetapi warisan abadi bagi generasi mendatang. Lake is life. Love it. Salam lestari. PLT Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, menggarisbawahi perlunya implementasi nyata dari Rencana Induk Pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional. Ia menekankan sinergi dan kemampuan mendengarkan aspirasi dari masyarakat, pelaku industri, hingga komunitas adalah kunci dari keberhasilan implementasi di lapangan. Bisa dijelaskan sedikit terkait agenda hari dan fokusnya Kementerian Pariwisata ini sebenarnya seperti apa? Ya, hari ini kami kolaborasi dengan masyarakat Danau Toba, KMDT. Ya, sebenarnya inisiasinya dari KMDT. Kita diundang di forum ini untuk berdiskusi ya, terkait dengan keberadaan Danau Toba sebagai
destinasi pariwisata nasional. Ya, kita tahu bahwa Danau Toba punya potensi yang sangat luar biasa. Samping itu juga kita harus menjaga, mencermati isu-isu yang ada terkait dengan lingkungan, terkait dengan upaya-upaya yang harus dilakukan secara sinergi agar Danau Toba itu memang menjadi salah satu destinasi berkelas dunia yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Jadi hari ini kita diundang oleh KMDT untuk diskusi dan untuk saling sharing ya, dan juga sekaligus mendengarkan masukan dari masyarakat di Danau Toba khususnya. Saya kira itu. Ketua Umum DPP KMDT, Sintua Edison Manurung, menjelaskan FGD kerjasama KMDT dan Kementerian Pariwisata ini juga mengundang beberapa menteri, di antaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri PPN Bappenas, dan Menteri Dalam Negeri. KMDT merasa terpanggil untuk berkolaborasi, sejalan dengan misinya yaitu mencerdaskan anak bangsa dan bersinergi memajukan sektor pariwisata. KMDT sendiri dalam kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Komite Masyarakat Danau Toba mengucapkan terima kasih kepada Ibu Menteri Pariwisata, dan juga kami mengundang beberapa menteri di sini. Ada Menteri Lingkungan Hidup, ada Menteri dari Bappenas, dan juga Mendagri dalam rangka diskusi FGD. Kami merasa terpanggil untuk berkolaborasi, dan juga misi KMDT ini adalah salah satu mencerdaskan anak bangsa dan juga berkolaborasi soal pariwisata. Tentu kita sudah tahu bahwa Danau Toba ini adalah salah satu program pemerintah menjadi super prioritas. Oleh karena itu kami ikut ambil bagian, dan terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata, juga Pak Deputi yang telah mendukung kegiatan ini sesuai undangan kami untuk bisa kita menyumbangkan nanti hasil FGD ini untuk salah satu acuan untuk kementerian-kementerian yang terkait dalam mengembangkan pariwisata Danau Toba. Ketua Panitia FGD, Raja Malem Ukur Tarigan, turut mengapresiasi dukungan Kemenpar dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Program Kementerian Pariwisata salah satunya adalah meningkatkan penguatan pariwisata berkualitas atau quality tourism yang aman, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Paradigma pembangunan pariwisata saat ini tidak lagi semata-mata mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga kualitas pengalaman wisatawan, kesejahteraan lingkungan, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan pariwisata. Dalam konteks tersebut, pelaksanaan FGD memiliki arti yang sangat strategis. Forum ini diharapkan mampu menghimpun berbagai pemikiran, berbagai pengalaman, praktik baik, serta rekomendasi dari para pemangku kepentingan sebagai landasan dalam merumuskan model nasional pengelolaan pariwisata danau berkelanjutan yang dapat diterapkan pada berbagai kawasan danau di Indonesia, khususnya di Danau Toba. Dalam kunjungan Ibu Menteri Pariwisata ke kawasan Danau Toba pertengahan April 2026, menegaskan bahwa pengembangan Danau Toba harus berorientasi pada kualitas, keberlanjutan, serta mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal. Arahan tersebut menjadi inspirasi sekaligus landasan yang penting bagi penyelenggaraan FGD hari ini. Perlu saya sampaikan juga, kunjungan Ibu Menteri ke Danau Toba April kemarin ini memberikan semacam semangat, memberikan hal positif, pesan kepada dunia bagaimana pertumbuhan investasi di Danau Toba juga harus berjalan. Perlu saya sampaikan Pak Reza, setelah kunjungan Bu Menteri, investasi yang di Caldera di kawasannya Pak Tama meningkat dari Mimo Island, bahkan dia akan meningkat investasinya tidak hanya di sektor atraksi, tapi juga di investasi glamping nantinya Pak. Di tengah situasi sekarang, orang ragu-ragu berinvestasi, bahkan di lahan-lahan otorita lainnya, kita bersyukur di lahan otorita Danau Toba, investasi tumbuh. Tidak signifikan langsung grafiknya tinggi, tapi perlahan-lahan. Dalam FGD ini juga diadakan penandatanganan nota kesepahaman antara KMDT dan Akademi Pariwisata Ulkla, yang dilakukan oleh Ketum DPP KMDT dan Direktur Akademi Pariwisata Ulkla, April Sabdi Marbun, serta turut disaksikan oleh pendiri Akpar Ulkla, Sahala Panggabean, PLT. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Fahlevi, Laurentius Manurung dan Jupiter Sitorus, yang menandai komitmen penguatan kapasitas SDM di sektor pariwisata danau.
FGD sesi pertama, yang dimoderatori Profesor Hoga Saragih, menghadirkan pembicara perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar dan Dirjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR. Sesi kedua, yang dimoderatori Profesor Tiolina Evi Nausta Pardede, menghadirkan pembicara perwakilan Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas dan Dr. Jupiter Sitorus Pane, Sekretaris Dewan Pakar DPP KMDT. Turut hadir dalam FGD tersebut, antara lain, PLT, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arditama Nusantara Putra, Dr. Laurentius Manurung, Dewan Pakar KDMT, Irjen Pol Purnawirawan Richard M. Nainggolan, Kolonel Purnawirawan Nasib Simarmata dan Dr. Pontas Sinaga, Lokus Adat Budaya Batak, dan Dr. Castorius Sinaga, Staf Khusus Mendagri.